Jadi untuk listening, kemudian reading itu kan udah ada jawabannya gitu ya. Jadi kayak tes aja kan, tes multiple choice gitu, ABC-nya tuh udah pasti gitu. Nah, tapi untuk speaking sama writing kan beda ya, nggak bisa seperti itu. Jadi untuk speaking dan writing itu ada beberapa hal yang menjadi kriteria penilaian gitu. Untuk speaking yang pertama itu eh, apa ya, fluency. Jadi kita kefasihan kita ya, sama coherence. Coherence itu apakah yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu logis, konsisten, kemudian apa ya, holistik seperti itu. Kemudian kita juga diukur tentang lexical resources, maksudnya vocabulary kita. Kemudian juga grammatical range ya, jadi grammar kita seperti apa, akurat atau enggak, terus apakah kita menguasai berbagai jenis grammar atau grammar kita terbatas itu aja gitu kan. Kemudian yang nggak kalah penting adalah pronunciation. Untuk writing, yang pertama adalah task achievement ya kan. Task achievement itu maksudnya kita jawab pertanyaan nggak sih gitu kan. Misalkan kita disuruh untuk mendeskripsikan suatu tabel gitu ya. Apakah kita bisa mendeskripsikan tabel itu dengan baik? Gitu? Apakah kita bisa meng-highlight eh, apa-apa saja yang penting dari tabel itu dalam sekitar 150 kata seperti itu. Kalau yang task 2, yang dinilai adalah respons kita terhadap pertanyaan itu gitu ya. Misalkan ditanya, "Em, sekarang ini kan lebih banyak orang membaca pakai e-book gitu. Nah, kalau menurut kamu, eh, gimana yang lebih, which one do you prefer gitu ya, e-book atau physical book? Gitu. Terus kenapa kamu memilih itu? Misalkan kita jawab, oh aku lebih suka baca e-book karena e-book itu eh, praktis gitu ya. Kita tinggal bawa HP atau tablet bisa dibawa kemana-mana gitu. Dan dia juga apa ya, cenderung bisa dibilang harganya lebih murah ya dibandingkan dengan yang hardcover misalkan seperti itu. Nah, kita apakah jawaban-jawaban kita ini menjawab pertanyaan yang diberikan oleh apa examiner itu kan? Kemudian sama dengan speaking tadi, tulisan kita itu dinilai koheren sama cohesionnya. Apakah kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan apa coherence, apakah jawaban kita itu logis, konsisten gitu ya. Kalau kita bilang kita lebih suka e-book berarti eh, di whole whole paragraph itu ya kita menyebutkan kenapa kita suka e-book, enggak terus tahu-tahu kita menyebutkan hal yang bertentangan seperti itu. Dan forming a unified whole. Kemudian cohesion, jadi ada unity and connectedness between all the parts gitu. Jadi masing-masing paragraf itu ada kaitannya, mengalir dengan baik, flow-nya seperti apa, make sense apa enggak. Apakah dia ngeflow dengan enak gitu ya dibaca oleh pembaca, oleh examiner, atau dia kayak patchy gitu ya, nggak nyambung satu sama lain gitu kan. Kemudian tentu saja karena ini writing ya, jadi lexical resource gitu ya, kalimat-kalimat kita tuh apakah menggunakan eh, sinonim, misalkan ngomong apa, satu kata itu nggak cuma kata itu diulang-ulang, tapi yang di paragraf ini kita memakai kata ini, terus nanti yang lain pakai sinonimnya seperti itu. Kemudian juga grammatical range and accuracy, berarti kita grammarnya harus menguasai, harus paling enggak yang inilah yang sering dipakai, past tense, kemudian past perfect, kemudian yang sekarang, yang sedang dilakukan sekarang, yang dilakukan sehari-hari, yang dilakukan ke depan, yang simpel-simpel seperti itu yang penting eh, apa ya, jelas gitu ya, dan kemudian juga akurat.